Halo semuanya, perkenalkan nama saya David Afada. Halo, nama saya Dominik. Nama saya Gabriela Fania. Nama saya Brigita Mona. Nama saya Megumi Samosir. Nama saya Muhammad Gifari. Nama saya Gifani. Nama saya Alvina Januar Rahim dan kami dari kelompok Hasanuddin Pemberani. Indonesia adalah negeri yang sangat kaya, dari sumber daya alamnya sampai budayanya. Budaya, adat istiadat, serta karakter khas dari Indonesia, itu semua adalah identitas nasional yang dimiliki oleh Indonesia, yang harus kita pertahankan sebagai generasi muda Indonesia. Sementara itu, Identitas nasional adalah suatu ciri khas dari negara yang mempunyai jati diri. Indonesia sendiri mempunyai identitas nasional dan terbentuk karena penggabungan unsur-unsur yang beraneka ragam di Indonesia, seperti suku, agama, kebudayaan, dan bahasa. Sebagai generasi muda, kita harus mempertahankan identitas nasional negara ini. Tujuan kami membuat produk tersebut adalah untuk menumbuhkan rasa kecintaan masyarakat, khususnya generasi muda terhadap produk-produk buatan dalam negeri dan tentunya tidak kalah saing dengan produk luar negeri. Dan juga kami memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai identitas nasional yang dimiliki oleh setiap rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, kami memiliki tujuan untuk mempertahankan eksistensi identitas nasional, khususnya di kalangan generasi muda, melalui tote bag yang memiliki desain berupa beberapa unsur dari identitas nasional Indonesia. Saya selaku ketua kelompok dari kelompok Hasanuddin Pemberani. Dalam kegiatan kelompok ini, saya bertanggung jawab dalam mengkoordinasi, mengarahkan, dan mengawasi kinerja dari kelompok ini. Dan juga sehingga anggota kelompok saya bisa bisa bekerja sesuai dengan tugas mereka dan sesuai dengan timeline kerja yang telah ditetapkan. Nah, saya juga bertanggung jawab dalam mengelola modal yang telah kami kumpulkan, lalu pengeluaran dan pemasukannya, sehingga profit yang kami dapatkan dapat didonasikan kepada pengrajin lokal dan modal yang telah dikumpulkan dapat dikembalikan kembali ke anggota kami masing-masing. Dan dalam kelompok Hasanuddin Pemberani ini, saya berperan sebagai staff design. Jadi tugas saya adalah untuk membuat karya seni yang digunakan sebagai desain yang dipakai dalam tote bag. Kemudian saya juga bertugas untuk membuat poster yang digunakan untuk promosi. Saya bertugas sebagai bagian produksi di mana saya mencari vendor yang tepat untuk mencetak desain yang sudah disepakati serta mengkoordinasi desain yang akan digunakan kepada vendor. Saya bagian dari tim produksi. Tugas saya adalah mencari dan memilih vendor berkualitas terbaik untuk memproduksi tote bag. Saya juga bertugas dalam melakukan komunikasi antara pihak kami dan tim vendor agar dapat menghasilkan produk tote bag dengan desain dan posisi tertentu yang kami inginkan. Saya bertugas untuk membuat G-Form untuk menampung aspirasi saran dari para pembeli. Kemudian yang kedua, saya akan mengupdate terus-menerus data responden kepada anggota kelompok saya agar mereka mengingatkan para pembeli untuk mengisi G-Form tersebut. Dan yang terakhir yaitu saya akan memastikan bahwa G-Form atau respon terhadap G-Form tersebut sesuai dengan jumlah pembeli dari produk yang kami jual. Di sini saya sebagai tim produksi sekaligus tim dokumentasi. Saya bertugas sebagai pengedit video, baik itu video vendor maupun interview dan lainnya. Dan saya terus mengecek video-video terbaru untuk saya edit dan saya rapikan. Dan saya juga ikut serta dalam menjual tote bag hasil karya seni kelompok kami. Dan job desk saya di kelompok ini antara lain saya mengkoordinasikan pembuatan video agar sesuai dengan instruksi tugas yang sudah diberikan. Dan juga saya melakukan pengeditan video agar video yang sudah sebelumnya didokumentasikan bisa ditampilkan dengan layak.
Kita udah coba test print dari dua vendor. Kemudian ada dua desain. Kasih ke ini. Kalau yang ini mau coba masukin barang nggak? Berapa banyak barang di sini ya? Yang buat dimasukin buku doang ya. Buku itu kayaknya Tumbler. Ayo kita masukin. Pensil. gigi coba ya. Pensil nomor 2. Tisu basah. Payung. By the way, kalau ada dengar suara gamelan di background itu bukan hantu ya. Yes. Oh, tadi kan belum. Ya lebih tebus yang mana? Ini bedanya nih. Yang warna biru. Iya. Ini ya. Bedanya warnanya. Nah, tapi Kita kalau warna- lebih like yang ini. Kita warnanya emang kan maunya Sebenarnya hitam. nggak terlalu masalah sih. Ini kayak logam kalau kata gue. Oh iya. Ada pembelaan ya. Ada tembus, tapi kayak nggak apa-apa gitu tembus. Coba ini juga tembus sih. Iya, maksudnya itu juga sama aja gitu kan. Yang putih ya. Dia pada kayak Kayak beda. Kalau kameramen yang ini sih. Oh ini juga dikasih dia kan dikasih plastik juga dia. Pas sama itu. Nah itu, kalau dia dikasih plastik ya. Yang ini sama sekali nggak ada ya. Enggak, plastik luarannya. Mana dong guys. Ini dimensinya berapa sih, ingat gak? Ntar aku Tadi itu yang 30 40 30 45. Kalau ini 30. 30-40. dia ini. Loh, mesti tingginya sama dong. Ah, cuma ini. Coba. Yang itu tuh zippernya terlalu dalam. Iya, yang ini zippernya dia nggak kebuka soalnya. Oh, nempel ya? Iya. Ah. Makanya dia kayak nggak muat gitu loh. Padahal kayak cuma Oh, segini. mungkin 4 jadinya sampai sini enggak? Harusnya. Foto dia sih ada penggaris. Bisa sih di zip, tapi kayak cuman muat kayak laptop kayak gini doang gitu. Dan ini tuh nggak masuk. Nggak di cover. Ini udah berapa? Ini 40 ya? Coba kalau dilihat dari sininya, Ini kenapa milihnya yang kembung, mana yang kempes? Iya, ini ngempet aduh, keluar dulu. barang gua ini. Kalau yang ini 30 40. Nah, kalau yang Ini itu 10, 20, 30. Berapa? Ini nggak nyampe 40 deh. 35. Nyampe deh itu. Iya oke lah, nyampe lah. Cuman ini ujungnya Mana kayak silisan, ya dua. ujungnya. Ya oke lah. Tadi itu 30-40 itu. Iya 30-40. Cuman gara-gara ada ininya, jadi nggak jadi 30-40. Jadi berapa? Oh, jadi kurang nih. 30-35. Kurangnya 5 cm satu menit juga gitu. Ini yang tanggal A ya. Ya, vendor B dia itu kan begini nih. Jadi dia bisa Sampai kebuka gitu. sampai full. Oh. Nah, jadi sebenarnya walaupun dia berkurang 5 cm, tapi bisa naik gitu kan. Gimana kameramen? Kameramen A sih. Nah kalau vendor B terlalu ya B aja. Ya, B. Warnanya nggak ada. Iya benar-benar. Iya sih. Ya jadi 4 lawan 1. Kalau bisa sih bagusnya. Break the tie. Kita mau sana sebentar karena ada orang, kita mau tanya ke pendapat kakak yang lagi ngobrol di sebelah sana. Malam ya. Ini kan kita dari tugas-tugas ngomong ya. Dengan ini kan dapat dari Pak dari kami biar duit yang mana kan dari vendor itu kan kalau kan dia tuh lebih kalian bisa mana lain jadi kalau ini dia cuma putih doang. Tapi juga awalnya
Jadi ceritanya kan ini kipas sate ya, kipas sate yang biasa sama abang-abang itu. Kan kipas sate tuh tugasnya dia tuh untuk membangkitkan api ya, jadi dia membangkitkan api semangat. Semangat apa yang mau kita bangkitkan? Itu semangat nasionalisme. Jadi kita tuh bikin produk benar-benar total gitu. Jadi vendornya sudah memastikan bahwa ini barang full Indonesia made. Terus, jadi ini merah putih of course bendera Indonesia. Terus ini kalau dilihat sebenarnya ini kan batik nih. Batik satu-satu banyak. Ini maksudnya mau menyimbolkan keragaman dan dia tuh kan keragaman disatukan jadi indah gitu. Sedangkan ini desain yang kedua ini kalau dilihat ini di background itu ada Sumpah Pemuda. Terus dia ada koin. Tahu kalau koin lompat gitu terus muter jatuh. Ini ada gambar burung Garuda. Kenapa harus koin? Karena dia itu menyimbolkan sebenarnya dia tuh gamble. Kalau lempar koin itu kan peluangnya dua, gambar A atau gambar B, antara satu kalau nggak dua gitu kan, 50-50. Jadi itu menyimbolkan kayak bahasa Indonesia apa sih, precarious. Ya, jadi kayak menyimbolkan bahwa persatuan itu kayak harga mati. Jadi kalau nggak bersatu, ya udah kita nggak jadi apa-apa gitu. Itu menyimbolkan kayak negara kita Indonesia ini. Makanya saya beli simbol sebagai koin kos gitu. Ya, itu makanya. Nah itu sebenarnya malam ini yang kami bingungkan itu sebagai satu itu adalah kualitas dari ya tasnya ini. Ini pegangan ini. Kalau mau dikasih prop juga nggak apa-apa, ada laptop. Coba ditarik juga nggak apa-apa. Tadi kami udah tarik-tarik segala macam. Kalau dari aku sih ini bahannya bagus lah. Cuman kayaknya untuk talinya takut tidak kuat ya. Kalau ini kan talinya kayaknya Lebih kokoh ya. Ini kayak tali karet apa ya? Kayak gitu. Kalau ini kan kebaya. Ya. Tali ini. Jadi dari faktor kekokohannya sebenarnya. iya. Iya betul. Kan Takut jatuh ya biasanya. Kan fungsinya karena emang buat nahan beban berat betul. juga kan. Jadi kalau untuk kelembutan ya cuma ya sebenarnya porsi masing-masing sih kita gimana iya. persepsi kita masing-masing. Make sense. Jadi kesimpulannya adalah banyak kan yang ini dari vendor ini. Pilih Yang ini lah. vendor B. Kalau Vendor sesuai B. fungsi itu. Baru kalah lu. Untuk kakak yang satu lagi? mungkin ada dua sisi sih, tapi kan kalau yang membuat jual itu lebih menarik. Jadi kan talinya bisa Ya. di ini ya, terus si gambarnya ini kontras juga yang ini nggak sih? Oh ini sih kalau yang ini tapi kan si tali kadang ngaruh gitu. Nah, itu. Kayak orang tali putih itu rawan banget kotor kan gitu. Ya. Apalagi. Tapi kalau emang fungsi Ini ini ya? sih. Makanya kalau kain ininya kan kayaknya hampir sama sebenarnya, itu lebih lembut aja sih. Kalau dirasa mah kayaknya ini sih. Ini lebih kontras juga sih gambarnya. Lebih jelas ya? Lebih jelas. Baik. Jadi pendapat dulu, kasih dulu deh. Iya. Untuk waktunya iya. Ya, Terima kasih hasil dari voting kami sama voting kakak yang sebelah. Yang voting terbanyak adalah yang vendor B. Ya. Kok lu yes? Jangan berkecil hati. Oke. Dadah.
Selamat pagi Mas, dengan siapa ya kalau boleh tahu? Nama gue Leo. Oke, Mas Leo. Mas boleh tahu nggak kalau tanggapan Mas tentang karya seni kami yang digunakan sebagai desain di tas ini? Desainnya sih emang keren banget ya gue lihat. Tadi gue emang lewat sekilas. Gue tuh tertarik dengan bagaimana kalian kipas sate, tapi dalamnya tuh benar ada unsur-unsur budaya dari Indonesia. Ketika gue lihat lebih dekat lagi, ternyata emang batiknya tuh banyak banget. Batik bermacam-macam daerah ya. Ya, betul. Ada dari Jawa Barat, ini gue tahu Jawa Barat. Ini dari Jawa Tengah. Ini dari Timur ya. Gue emang untuk harga 30.000 tuh desain kayak gini sangat-sangat worth it ya. Kalau sebenarnya tujuan kami memamerkan dan menjual karya seni seperti ini tuh untuk meningkatkan rasa nasionalisme melalui kecintaan terhadap produk dalam negeri, Mas. Jadi kalau menurut Mas, dengan upaya kami seperti ini tuh apakah tujuan itu tercapai? Emang buat ini masih hal kecil ya, emang kalian jualan cuma dikit juga. Tapi gue setuju sih dengan awal kalian mulai dari di sekitar kampus aja. Kita kan emang sekarang tuh generasi muda tuh banyak yang sukanya tuh pakai barang-barang luar gitu kan, budaya luar. Dengan tujuan kayak gini dan nanti laku banyak, gue yakin bisa buktiin kalau misalnya barang Indonesia tuh gak kalah sama barang luar. Oke. Makasih ya Mas untuk waktunya. Saya sebagai seorang penjual akan meminta pendapat, akan mencari dua pelanggan kami ini mengenai langsung aja ya pertanyaannya, apa tanggapan kalian berdua mengenai karya seni yang digunakan sebagai desain pada tote bag yang kalian beli? Mungkin bisa dari seninya dulu atau mungkin langsung ke kualitasnya. Maksudnya kita yang seninya ya. Kalau menurut saya ini idenya yang bagus. Ide bagus, terus ya ide tentang Poinnya beroperasi. ya ya. Kalau kualitas sih buat harga segini buat saya sih udah bagus banget ya. Iya, biasanya murah sih, murah. Dengan harga yang dikasih sih ini kualitasnya udah bagus banget ya. Begitu dipikir dengan manfaatnya juga oke banget. Tambah desainnya keren. Apakah menurut kalian berdua tujuan kami ini untuk mempertahankan eksistensi identitas nasional melalui kecintaan produk dalam negeri sudah tercapai melalui komunikasi berupa suatu. Mungkin kalau menurut saya ini jadi langkah kecil lah istilahnya. Jadi step kecil untuk mencapai itu mungkin tidak berpengaruh secara besar, tapi dimulai dari hal-hal kecil ini bisa tercapai. Ya, jadi orang-orang mungkin bisa mempertahankan rasa cintanya terhadap produk lokal. Iya betul. Iya, jadi kan ada perusahaan Subang Pemuda ya. Jadi ya kami teringatkan lagi kalau ada Subang Pemuda banyak katanya. Langkah kecil lebih sudah. Terima kasih kepada kedua pilihan ini untuk waktunya. Mas sudah mendapatkan. Halo semuanya, jadi hari ini saya akan mewawancarai salah satu pembeli karya seni yang saya dan kelompok saya telah buat. Oke, boleh? Halo, sebelumnya perkenalin nama kamu siapa? Perkenalkan, nama saya Hania. Oke, jadi saya mau nanya, apa tanggapan kamu tentang karya seni yang digunakan sebagai desain pada karya seni? Menurut saya dari desain ini bagus banget sih, kayak out of the box juga pemilihan idenya, karena kan desain itu kreatif, sangat kreatif. Saya di sini tuh kan melambang gambarnya kipas sate ya. Sate itu kan identik dengan masakan Indonesia. Terus kipas sate berarti emang salah satu alat juga yang berasal dari Indonesia. Terus dari gambar alat itu ada warna merah sama putihnya yang kayaknya dapat melambangkan bendera merah putih, bendera Indonesia. Lalu kalau dilihat lebih dalam tuh lebih
jelas, maksudnya ada aksen batik juga. Aksen batik itu merupakan identitas dari Indonesia. Jadi idenya sangat kreatif dan bagus banget. Oke, terima kasih banyak. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah menurut kamu tujuan kami untuk mempertahankan eksistensi identitas nasional melalui penciptaan terhadap produk lokal dalam negeri ini sudah tercapai melalui kampanye ini atau belum? Menurut saya pribadi sudah tercapai ya, karena kan ini berbentuk tote bag. Dan tote bag itu banyak masyarakat yang pakai gitu, apalagi kita sebagai mahasiswa kan selalu menggunakan tote bag ke kampus. Itu bisa jadi salah satu contoh kecintaan kita terhadap produk lokal juga, dengan kita pakai tote bag ke kampus lalu melambangkan filosofi yang tadi sudah disebutkan juga. Itu tuh jarang ada yang pakai juga. Nah, jadi seperti itu teman-teman review dari salah satu rekan saya ini. Terima kasih. Nah, dari penjualan yang kami lakukan, kami mendapatkan pemasukan sebesar Rp1.504.000, lalu dikurangi pengeluaran sebesar Rp1.191.590, mendapatkan penghasilan bersih sebesar Rp312.410 yang dibulatkan menjadi 313. Dari total 313.000 tersebut, kami mendonasikannya melalui kitabisa.com untuk membantu para petani dan pengrajin organik lokal yang digalang oleh komunitas organik Indonesia. Kesan saya selama kegiatan kelompok ini, sebelumnya saya itu belum pernah secara aktif ikut dalam memimpin dan mengelola kegiatan yang berjualan seperti ini, khususnya berjualan produk lokal. Sehingga dari kegiatan ini saya mendapatkan banyak pengalaman yang menyenangkan, berharga, walaupun masih ada kekurangannya. Lalu pesan saya khususnya kepada generasi muda Indonesia, pertahankan dan tingkatkan rasa cinta kita terhadap produk lokal, karena dari produk lokal tersebut selain membantu perekonomian masyarakat Indonesia, tetapi juga membawa nilai-nilai identitas nasional kita di dalamnya. Nah, jadi jangan malu untuk membeli dan menggunakan produk lokal, bantulah dalam meningkatkan kualitas produk lokal, serta pertahankan eksistensi identitas nasional kita, agar kita sebagai warga Indonesia tidak kehilangan identitas nasionalnya. Yang saya alami sama menjalankan proyek ini bersama teman-teman kelompok Hasanuddin Pemberani adalah mungkin salah satunya merasakan effortnya untuk mendesain sesuatu yang orang bisa suka hingga kemudian mereka tertarik untuk membeli. Itu agak beda dengan hanya menghasilkan sesuatu sesuka saya sendiri seperti biasa kalau misal posting di Instagram dan segala macam. Jadi ya cukup menjadi pengalaman, apalagi diproduksi sebagai suatu produk yang beneran real dan berfungsi atau fungsional, jadi dia bisa dipakai oleh orang, dan dia itu dilakukan secara kelompok, jadi nggak saya sendiri, bukan saya ngurus semuanya. Jadi ya merupakan pengalaman bagi saya. Untuk pesan mungkin untuk teman-teman kelompok Hasanuddin Pemberani, terima kasih atas kerja kerasnya. Semua sudah berkomunikasi dengan baik, kita menyelesaikan proyek ini bersama-sama, dan saya harap bisalah jadi pengalaman itu untuk di kedepannya dan jadi pelajaran juga. Terima kasih. Kesan-kesan yang saya dapatkan selama mengerjakan proyek kali ini adalah menyenangkan dan cukup menantang. Karena secara pribadi, proyek kali ini merupakan pengalaman pertama saya dalam melakukan penjualan yang bukan berorientasi kepada profit yang mengejar laba sebesar-besarnya, tapi berorientasi kepada sosial, di mana bertujuan untuk melakukan donasi. Maka dari itu, pesan yang dapat saya sampaikan adalah semoga melalui upaya kecil kelompok kami ini dapat membantu para pengrajin lokal di luar sana agar terus tetap
berkarya mempertahankan budaya-budaya Indonesia di setiap karyanya. Dan juga saya pun berharap melalui proyek kali ini, para generasi muda Indonesia dapat lebih mencintai, membeli, dan menggunakan produk lokal yang menjadi salah satu bentuk mempertahankan identitas nasional yang saat ini kian terkikis karena adanya produk luar yang semakin menyebar. Kesan saya terhadap tugas kelompok ini adalah saya sangat senang karena kelompok kami dapat mengerjakan serta menyelesaikan tugas kelompok ini dengan sangat baik. Selain itu, melalui tugas kelompok kali ini saya juga belajar banyak sekali dan juga mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran. Pesan saya adalah sebagai generasi penerus bangsa, kita seharusnya menggunakan serta melestarikan produk buatan sendiri. Karena kalau bukan kita sebagai generasi penerus bangsa yang akan menggunakan serta melestarikannya, siapa lagi yang akan menggunakannya? Kesan saya selama saya berkegiatan adalah saya merasa diri saya untuk memacu lebih bertanggung jawab dalam mengelola data dari pembuatan G-Form. Kemudian yang kedua yaitu saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dan tidak bisa saya lupakan karena saya belum pernah membuat seperti produk tersebut dan kemudian ditawarkan atau dipasarkan kepada masyarakat untuk meningkatkan rasa cinta terhadap produk buatan Indonesia. Kemudian saya merasa lebih akrab dengan teman-teman kelompok saya dan kami bisa merasakan kasih satu sama lain. Ini kesan saya terhadap kegiatan tersebut. Pesan saya kepada seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, marilah kita cintai produk-produk lokal, agar dengan kita mencintai tersebut, kita menjaga identitas nasional kita. Kesan saya selama saya berkegiatan dalam kelompok Hasanuddin ini, saya merasa sangat senang dan ini merupakan pengalaman yang sangat baik dan berkesan bagi saya. Karena menurut saya kerjasama tim di dalam kelompok Hasanuddin ini sangat baik. Lalu tugas-tugas yang dikasih sangatlah menyenangkan dan seru-seru juga. Dan itu juga memicu kemampuan saya untuk lebih sering belajar hal-hal baru seperti berjualan, lalu membuat diri saya lebih terpacu dan bertanggung jawab. Pesan saya untuk masyarakat di luar sana, tapi terkhususnya untuk mahasiswa dan mahasiswi di luar sana, agar kita lebih mencintai produk-produk lokal buatan Indonesia dan membantu UMKM yang ada di Indonesia, bukan cuma sekedar membeli, tetapi kita menumbuhkan rasa cinta tanah air pada negeri kita sendiri. Kesan saya sebagai anggota kelompok dan tim dokumentasi, dan juga saya ikut mempromosikan tote bag atau produk yang kelompok kami buat, saya merasa senang sih bisa ikut andil dalam kegiatan kelompok ini karena banyak pelajaran yang bisa saya ambil dari kegiatan kelompok kali ini, dan terutama sih tentang tanggung jawab ya, karena kan setiap orang dikasih tanggung jawab untuk mengerjakan suatu hal. Jadi saya jadi lebih belajar tentang bertanggung jawab dan juga disiplin waktu. Lalu pesan yang saya dan teman-teman kelompok saya ingin berikan kepada generasi muda saat ini adalah lebih ke kita berharap dengan adanya kegiatan kita, dengan adanya aksi kecil dari kita, generasi muda di Indonesia itu bisa lebih mencintai produk lokal dalam negeri gitu ya, dan memiliki kebanggaan tersendiri gitu untuk menunjukkan dan tidak malu untuk menunjukkan identitas nasional sebagai warga negara Indonesia. Kesan dan kesan saya untuk tugas ini dan kelompok saya, ya saya sangat senang adanya tugas kelompok ini dikarenakan menambah relasi dan pengalaman baru untuk saya. Seperti yang sebelumnya saya belum pernah berjualan, sekarang saya berjualan, mencari produksi, mencari vendor-vendor, itu sangat menyenangkan bagi saya. Dan untuk kelompok saya, pesan saya, pertemanan kita jangan usai di sini saja karena tugas ini sudah beres. Semoga kesananya kita tetap berteman dan tetap akrab seperti kemarin-kemarin karena adanya tugas kelompok ini. Sekian, terima kasih.